Bagaimana cara istiqomah dalam mengamalkan akhlak yang baik? Ya itu dia tekadnya. Tidak semua orang bertekad ingin dicintai Allah. Kalau hanya ngomong gampang ya. Ya Allah saya ingin dicintaimu. Itu mah mudah. Tapi ada enggak di sini nih? Dan kita juga sering menyebut nama Allah itu sebagai casing. Ya Allah. Hanya ingin dianggap soleh. Masya Allah. Itu bagus kata-kata yang benar dan harus kita ucapkan. Tapi jangan sampai kita ngedagangin asma Allah itu hanya untuk dipuji orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tujuan kita bukan ingin diterima Allah zikirnya, tapi ingin dikagumi orang. Oh inilah zikirnya banyak. Itu juga casing. Jadi kalau mau melakukan menyebut nama Allah, sing asli, ya Allah. Asli, semuanya tuh asli ya. Jadi jangan ada acting, jangan dibuat-buat, jangan demi penilaian orang. Nah istiqomah itu lahir dari ketulusan itu. Jadi kalau kita memperbanyak amal demi dipuji, demi dilihat, demi diposting, demi dikagumi, demi dianggap sebagai orang baik, demi dianggap sebagai orang soleh, itu udah casing, nggak bisa ini. Allah Maha tahu siapa yang beramal tapi pura-pura dengan amalnya itu, padahal tujuannya bukan mendekat ke Allah tapi cari kedudukan di sisi orang. Ya Pak Faruk. Baik Kak. Berikutnya ini terkait COVID, gimana kita menjaga hati yang sabar saat kita divonis COVID, sedangkan lingkungan nggak mendukung, mengucilkan, menggibah. Ya, jadi gini, apapun yang sudah terjadi ya, kata-kata yang harus kita sampaikan adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini tanda keimanan. Kalau udah terjadi, inilah takdir Allah, ya. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Terima takdir. Wah saya kenapa? Ya saya terima. Ya ini merupakan ketentuan Allah saat ini. Ke depan ya kita tahu rencana Allah, kita sempurnakan saja ikhtiar. Tapi rahasia awalnya terima. Saya dikucilkan, terima. Ya ini episode saya saat ini. Selain tervonis COVID, saya juga dikucilkan. Ini berarti penggugur dosa. Ya, ini menambah habisnya hati saya dari bergantung berharap ke makhluk. Berarti selama ini saya ingin dihormati, sekarang ya saatnya saya mengikis ini. Pokoknya berprasangka baik kepada Allah. Sambil sempurnakan Allah yang maha menyembuhkan, ikhtiarnya, berobatnya. Tapi kata kuncinya ridho dulu. Karena yang membuat kita menderita dan gampang ditipu setan adalah tidak ridho menerima takdir. Ini kuncinya ya, terima. Saya ini ciptaan Allah, saya milik Allah. Sekarang Allah tentukan saya kena COVID seperti itu. Dan saya juga diuji oleh lingkungan begini. Saya terima ya Allah. Ya, pasti ini rencana terbaik darimu. Pasti ada hikmahnya. Pasti engkau maha baik. Lalu sempurnakan ikhtiar. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal jadi bubur ayam spesial. Pasti ada kebaikan di balik semua ini, ya. Semoga Allah menyembuhkan, ya. Dan semoga Allah melindungi kita semua. Lanjut Pak Faruk. Berikutnya ya. Bagaimana menyikapi mau nikah tapi ibu dari calon itu nggak setuju Kan? Bagaimana cara? Faruk, ini rekening di Bank Muamalat kurang 1 angkanya. Bank Muamalat ini Mandiri dan BNI Syariah. Ya ini nih ada yang kurang. AA rekeningnya kirang hiji rekening Bank Muamalat. Bank Muamalat belum dimasukkan. Tolong teman-teman, ini dari Dirut Bank Muamalat. Halo Kang. Dirutnya langsung ini yang menyimak. Nuhun Kang, Masya Allah. Di atas Pak Dodi. Ada? Tunggu Pak Dodi. Yang tadi paling yang bagaimana cara membersihkan hati dan pikiran. Yang tadi yang tentang menikah, salah satu dari orang tua tidak setuju. Iya, sekarang orang tua belum setuju. Berarti langsung ridho dulu. Ini ujiannya saat ini. Saya mau nikah, bukan saya ini ya, itu mau nikah tapi saat ini episodenya Allah
orang tua belum mengizinkan. Ridho dulu dengan ujian ini ya. Oh, takdir saya saat ini adalah orang tua belum mengizinkan. Apa hikmahnya? Oh, boleh jadi saya masih harus lebih banyak tobat, harus lebih banyak lagi memuliakan orang tua, harus lebih banyak lagi memohon pertolongan Allah, ya, lebih banyak lagi sedekah. Terima dulu episodenya, jangan jengkel. Wah, kenapa orang tua saya? Jangan dulu itu tidak menyelesaikan masalah. Ridho dulu ke takdir yang ada, sambil evaluasi apa nih yang Allah inginkan. Kenapa orang tua saya belum ridho? Istiqoroh lagi, banyak tobat, banyak memuliakan orang tua. Nanti Allah yang membulak-balik hati, mudah kok. Membulak-balik gunung saja begitu mudah, apalagi membulak-balik hati seorang hambanya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siap, A. Bagaimana kalau kita berniat sedekah sudah ikhlas awalnya gitu, terus di sedekahnya di masjid ya. Kemudian ketua DKM mengumumkannya di masjid, menyebutkan nama orang dan jumlahnya. Bagaimana ini ya menyikapinya? Ya, terima takdir ini ya. Kita nggak pengen diumumkan, tiba-tiba diumumkan, bukan keinginan kita, berarti ujian dari Allah. Allah ngetes lewat orang mengumumkan. Itu mengumumkan juga tidak salah ya. Yang bekal salah itu kalau kita misalkan satu jadi emosional. Sudah, itu kan di luar keinginan kita. Tinggal hati kita, oh berarti hari ini saya diuji oleh Allah, kebaikan saya diumumkan. Berarti saya harus lebih banyak lagi sedekah yang diam-diam. Diumumkan ini misalkan 2 miliar, kalau gitu saya akan sedekah 10 miliar diam-diam ya. Karena pasti ada enaknya juga bagi sebagian yang diuji itu dipuji orang. Tapi ada juga yang sedih, malu. Nah, itu ujiannya ya. Tidak usah marah kepada DKM, karena DKM juga niatnya baik ya. Dan marah juga tidak menyelesaikan masalah karena udah terjadi diumumkannya. Tidak bisa disedot lagi kata-katanya. Lanjut. Baik, A. Berikutnya, mana yang lebih didahulukan antara wakaf dan bayar kewajiban untuk keluarga, misal SPP sekolah gitu, A. Ya, yang wajib dulu atuh ya. Yang wajib dulu. Mana yang harus didahulukan? Misalkan pakai kopiah atau pakai sarung, celana. Ya celana dulu lah ya. Pakai baju dulu maksudnya. Itu wajib. Wajib itu kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Sedangkan wakaf itu sunnah ya. Dilakukan sangat baik. Tidak dilakukan ya masa sih pelit ya begitu. Lanjut. Berikutnya dari Jumlulillah ini, A. Adakah amalan atau zikir supaya cepat dapat jodoh? Udah aja ini cari nih. Ini SSG yang belum nikah siapa, Cung? Jujur. Kok semuanya ngacung sih? Faruk juga ngacung kan udah tuh. Enggak ngacung. Ini aja, enggak usah repot-repot, ada nih di sini stok. Jadi begini, yang ngatur jodoh itu Allah, yang membulak-balik hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan akhwat yang nanyanya, akhwat ya, akhwat. Asal tahu aja seluruh ikhwan di seluruh dunia itu adalah ciptaan Allah. Seluruh laki-laki itu adalah milik Allah, juga sebaliknya ya. Dan yang ngebulak-balik hatinya adalah Allah. Jodoh itu ada yang izin Allah, ada yang ridho Allah. Asal nikah itu udah izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Ingin yang seperti apa? Saya itu maunya suami saya itu soleh, maunya suami saya itu hafal Quran, maunya suami saya itu orang baik, uangnya banyak. Ya bagus itu kalau mau ya. Tapi yang penting dianya mau, enggak itu kan? Ya enggak? Kenapa ketawa? Nah, dia mau atau tidak tuh Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kuncinya Allahnya mau, tidak menjodohkan. Apa amalan utamanya? Kalau lihat dari surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu adalah istighfar. Banyak minta ampun ya, selain memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, belajar tobat sampai bersih gitu. Astagfirullah, ampun ya Allah. Nah,
kalau banyak minta ampun kan di sana disebutnya faqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak ya. Jadi orang yang banyak istighfar itu akan ditambah rezekinya oleh Allah dan juga ditambah anak-anak dia, diberikan tambah anak-anaknya. Nah, anak ini kan harus ada jodoh, nggak mungkin beranak sendiri ya. Nah, makanya ada yang mengingatkan bahwa di antara amalan untuk mendapatkan jodoh adalah banyak minta ampun kepada Allah. Terakhir, ada lagi? Baik Kak, berikutnya ini masalah di keluarga, bagaimana terbebas dari hutang peninggalan almarhum suami ya di masa COVID seperti ini ya. Oh, suami meninggalkan hutang. Berusaha keraslah untuk membayar dan Allah yang satu-satunya yang kuasa membayar itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rekan-rekan harus minta ke Allah, di antaranya itu banyak istighfar. Minta ampun ya, Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali, 70 kali, 100 kali, bahkan dalam sebuah majelis 100 kali beliau memohon ampunan. Itu tanpa dosa. Nah, kita yang bergelimang dosa harus lebih banyak dan istighfarnya itu ada isinya. Jangan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu tidak sepenuhnya salah ya. Tetapi kan Allah tahu ini. Ya, maafin. Harusnya ada rasa, astagfirullah, ampun ya Allah, mata saya kotor, astagfirullah, mulut saya tadi nyakitin orang, astagfirullah, tulisan saya tadi mempermalukan, astagfirullah, ya Allah tadi saya lihat orang yang tidak halal, astagfirullah, tadi ngomong saya berlebihan, astagfirullah, ya Allah tadi saya nunjuk-nunjuk, aduh ya Allah tadi ada orang minta tolong tapi saya nggak nolong, astagfirullah, astagfirullah. Nah, banyak dosa besar, sedang, kecil, halus atau halus sekali yang harus kita tobatin ya. Makanya cobalah dalam situasi sulit itu gini, banyak minta ampun ya Allah, jangan terlalu sibuk dengan dosa kesalahan orang lain, karena orang yang sangat sibuk dengan dosa orang biasanya lalai kepada dosa sendiri. Kalau udah lalai ke dosa sendiri bagaimana bisa tobat ya. Begitu, coba ya. Semoga Allah membayarkan hutang. Dan ada doa-doa lainnya. Wah, ini ada dari Pak Iwan. Ikutan kajian jarak jauh. Oh, beliau memproduksi itu lemon, jeruk lemon. Sekarang karena ada COVID ini banyak sekali yang kreatif. Bagusnya memang kita saling membantu ya. Saling memasarkan, saling membeli, konsumsi saudara-saudara kita sendiri sepanjang produksinya memang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, silakan. Maaf. Ini masalah di bertetangga. Bagaimana menyikapi tetangga yang tidak mau memaafkan sesama muslim ketika terlibat masalah? Kita aja yang memaafkan ya, karena kita nggak bisa memaksa orang. Kita minta maaf, sudah dia tidak memaafkan, kita kirim buah-buahan, kita kirim makanan, kita mengucapkan salam. Pokoknya sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, beri kepada orang yang pelit ke kita, maafkan dikala kita mampu membalas, kita maafkan. Itu amalan-amalan yang utama. Dan gimana kalau orang tidak mau memaafkan kita? Ya kita aja tetap berbuat baik. Tahadu, tahabbu. Banyak ngirim hadiah. Biasanya menimbulkan rasa lembut hati dan cinta. Ya. Silakan terakhir, Pak Faduk. Kok banyak pisan? Terakhir lagi, Terakhir yang luar biasa ini. Mana yang lebih utama, memberi infak atau menolong saudara yang tidak mampu? Mungkin infaknya ke masjid atau... Oh iya, yang bagus itu adalah kalau yang saudara dekat, tetangga dekat ya. Memang kalau kita cukup, ya ke sana ditolong, ya ke masjid nolong ya. Jangan ragu-ragu karena kita tidak pernah rugi dengan menafkahkan rezeki. Ini saya punya uang,
1 juta, ya nggak? Tapi ini saudara saya perlu, tapi ke masjid juga perlu. Oh gampang, jual sepeda ya. Nah itu. Kenapa langsung pada tersengak begini? Masalahnya sepedanya belum lunas. Jadi jangan ragu-ragu, keluarkan lagi dari yang lain, ya, dari sisi lain. Udahlah, nggak usah ragu-ragu kalau mau nolong orang, kalau memang kita mampu, ya. Penutup. Terakhir lagi, Ya. Bagaimana sikap seorang istri untuk suami yang meninggalkan sholat subuh? Mohon pencerahannya. Sikap seorang istri yang suaminya meninggalkan dunia apa? Meninggalkan sholat. Oh, Sugante meninggal saat subuh. Meninggalkan sholat subuh, ya gini ya, orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Ada yang mendustakan sholat, ada yang malas sholat, ada yang ketiduran, ya. Jadi sikap kita juga proporsional. Nah, tetapi kalau seperti ini, meninggalkannya sudah berapa kali, dia punya ilmu atau tidak, yang paling bagus itu adalah jangan menghakimi, tapi mensupport, ya. Karena kalau udah menghakimi, biasanya orang lebih sibuk membela diri. Orang sibuk membela diri, akhirnya tidak ada perubahan. Tapi apa Pak yang bisa saya bantu supaya bisa sholat subuh? Nah begitulah, orang tuh lebih suka kalau kita itu bersifat suportif daripada kita menghakimi. Dan jangan lupa doakan ya. Kalau lihat suami belum bangun, doa, ya Allah ini adalah suami saya, takdirnya ini suami saya, ya Allah beri hidayah, beri taufik, sambil megang kakinya, sambil doakan, ya Allah hanya Engkau yang kuasa membangunkan, hanya Engkau yang kuasa membuatnya jadi ahli ibadah. Minta kepada Allah yang menciptakan, menguasai dan membulak-balik hati suami. Udahan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah indah ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di sini masjid yang indah, berkah, dan semua kebahagiaan pahalanya. Kawan-kawan jangan ragu-ragu ya. Silakan siapkan dananya dan jangan ragu-ragu. Itu sudah ada rekeningnya di sana. Transfer nanti ditambah satu lagi rekening Bank Muamalat ya. Niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini nanti pahalanya mengalir dan kita bisa berkumpul di sorga berkah dari pahala yang tiada terputus.